one do? Deadpool yang terjatuh dan mengelinding keluar dari penjara pun harus terkena batu dan tercebur ke dalam danau yang sangat dingin. Deadpool pun lagi-lagi memasuki dunia lain dan bertemu kembali bersama Vanessa. You're not giving me a lot of direction here. I'm at the end of my rope. Deadpool sepertinya bingung dengan hal yang terjadi pada hidupnya setelah Vanessa tewas. Arwah Vanessa pun memberi sedikit clue tentang seorang anak, di mana Deadpool ini yakin bahwa Russell adalah anak yang dimaksud Vanessa. Makanya Deadpool dan Weasel berdiskusi gimana kalau mereka ini merekrut orang untuk membantu Deadpool. Cable sendiri lagi mengenang masa lalunya di mana ada anaknya yang sangat ia cintai dan ada sesosok manusia berjubah yang sangat misterius. Siapa ya dia? Balik ke penjara, Russell pun memanfaatkan keributan yang terjadi untuk mengendap-endap dan masuk ke sel khusus, di mana dia memberikan makanan kepada mutan yang ada di balik pintu raksasa ini, cuy. Hello? I know you're in there. Russell pun akhirnya berteman dengan si mutan ini. Seperti apa ya tampang dari mutan ini, cuy? Nah, si Deadpool dan si Weasel sendiri akhirnya mendapatkan orang-orang pilihan yang mereka rasa cocok untuk bergabung ke dalam tim mereka. Orang-orang itu adalah Dave yang mempunyai kekuatan pengendali listrik. Lalu ada Zeitgeist yang mempunyai kekuatan memuntahkan cairan asam. Lalu ada Vanisher yang mempunyai kekuatan menghilang. Ya sudah tentu dia nggak kelihatan dong. Nice, right? Lalu ada Rusty, seorang alien yang datang dari Mojo World. Dan Domino, seorang perempuan yang mempunyai kekuatan keberuntungan. Menarik ya. Menurut kalian sendiri, apakah keberuntungan itu termasuk kekuatan atau bukan? Dan yang terakhir adalah Peter, seorang bapak-bapak yang nggak punya kekuatan sama sekali. Dia daftar ya karena dia lihat iklannya aja gitu kan. Terus dia datang deh. You're in. Yeah. Di sisi lain, para napi mutan ini dibawalah masuk ke dalam cuy. Nah, si Weasel sendiri berhasil lah diculik sama Cable. Karena ketakutan setengah mati, Weasel pun dengan gampangnya membocorkan rencana yang udah dia bikin matang-matang bersama Deadpool. Jadi Deadpool ini berencana untuk membajak truk penjara untuk membawa kabur si Russell. Deadpool dan teman-temannya pun sudah bersiap di dalam pesawat untuk terjun payung. Mereka pun terlihat sangat antusias dan sangat bersemangat gitu kan. Satu persatu mereka pun lompat dari pesawat itu termasuk Deadpool. Sangat menyenangkan ya. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah di luar rencana. Deadpool nyangsang di papan iklan, Dave mati ketabrak bus, Rusty mati terkena baling-baling helikopter, isi badannya pun muncrat ke sana kemari layaknya slime. Vanisher, manusia yang tak kasat mata pun juga mati tersengat kabel listrik. Dan akhirnya kita bisa tidur nyenyak melihat bagaimana wajah asli dari si Vanisher ini cuy. Never underestimate a man with a mustache. Just ask anyone in Brooklyn. You're a goddamn superhero, you. Nah, si Peter, orang yang gak punya kekuatan apa-apa, justru bisa selamat. Dia pun berteriak kegirangan setengah mati. Tapi, Peter ini tidak beruntung. Dia pun terkena muncratan cairan asam dari Zeitgeist yang tersedot sama truk sampah. Si Peter pun tewas dengan keadaan yang sangat mengerikan. Satu-satunya yang selamat ialah Domino yang sangat beruntung, sangat hoki, bisa melewati berbagai mouse masuk ke truknya Russell. Sementara Cable sudah siap di posisi untuk ikut meramaikan aksi ini cuy. Singkat cerita, Domino pun berhasil mengambil alih posisi kemudi dari truk ini, dan Deadpool pun tampak tidak percaya. Sama Pool, gue juga gak percaya, hoki banget nih cewek. Si Cable pun tiba-tiba nongol di depannya Domino dan menembakkan ke arah truk. Namun untungnya pantulan dari kaca menjaga di belakang truk. OP banget sih senjatanya ini asli. Russell calling! Singkat cerita, Cable pun masuk ke dalam truk dan langsung fokus mencari Russell. Tapi ada si Domino yang menghadang Cable dan mereka pun baku hantam. Sedangkan si Deadpool
Ya ampun, ayolah Pul. Lagi tegang-tegang gini janganlah tingkah konyol gitu kan. Give me back my ski ball token. Wits, tenang-tenang, konyol-konyol begini dia pun masih bisa lah datang tepat waktu untuk menyelamatkan Domino dan menghajar Cable. Yoi, Deadpool pun menunjukkan aksinya menggunakan pedang yang sangat panjang. Maksud gue ini bener-bener pedang ya cuy. Jago kali lah si Deadpool ini. Sedangkan keadaan genting menanti mereka karena rem truk ini sudah blong tadi terkena peluru nyasar Cable. Nah, di saat Deadpool lagi enak-enak baku hantam sama Cable, tiba-tiba Russell pun berhasil kabur dan melepaskan teman mutan barunya. Dia pun langsung menunjukkan kekuatannya cuy. Sekali gebuk, jalan pun runtuh. Gokil. Domino pun lagi-lagi beruntung dengan mendarat di balon panda raksasa, sedangkan Cable harus merasakan angetnya sempak dari Deadpool ini cuy. Asem-asem dah tuh. Akhirnya kita pun bisa melihat siapa sosok teman baru si Russell ini. Mutan ini bernama Juggernaut. Sepertinya nggak usah gue jelasin lagi ya apa kekuatannya dia. Juggernaut ini pun langsung berlari dengan kencang dan mencengkram si Deadpool dengan sangat kuat. Lalu dia pun membelah tubuhnya Deadpool menjadi 2 bagian cuy. Ajaibnya, Deadpool ini masih aja bisa ngoceh dan mencegah Russell untuk membalas dendam kepada kepala sekolah itu. Tapi, apakah Russell peduli? Oh, tentu tidak. Ya, Russell pun pergi meninggalkan Deadpool yang terbelah menjadi 2. What is that? That's not a real rope. You get back here, young man. Deadpool sendiri harus ditolongin sama si Domino cuy. Deadpool pun kembali ke pelukannya Nenek Al. Dia pun meminta si Nenek Al ini untuk mengelus kakinya. Namanya juga nggak bisa ngeliat gitu kan. Nenek Al ini malah mengelus tiangnya Deadpool. What in the... Why is your hand so tiny again? That's not my hand. Begitu juga dengan Weasel yang kaget setengah mati ngeliat keadaan Deadpool yang sangat tidak masuk akal gitu kan. Begitu juga dengan Dopinder yang terkaget-kaget melihat keadaan Deadpool seperti ini. Untungnya ada Domino, dia pun dikasih sarung tangan buat nutupin tiangnya. Pluk, ketutup deh. Ya, mereka semua ini lagi mengatur rencana gimana mengalahkan Juggernaut dan menyelamatkan Russell dari kejaran Cable. Nah, pas lagi anak-anak ngomong, tiba-tiba Cable pun nongol di tengah-tengah mereka. He's standing right behind you, isn't he? Cable ini sadar kalau dia ini nggak bisa ngelawan Juggernaut sendirian. Makanya Cable meminta Deadpool untuk berkolaborasi bersama melawan Juggernaut dan Russell. Akhirnya Cable pun cerita alasannya dia kenapa Cable ini pengen banget ngebunuh Russell. Jadi, ketika Russell berhasil membunuh kepala sekolah itu, hasrat membunuhnya Russell ini bakal lebih gila lagi cuy. Bakal lebih meluap-luap. Russell pun terus membunuh sampai ia membunuh keluarganya Cable. Iya cuy, istri dan anaknya Cable itu dibunuh sama Russell di masa depan. Di sini Deadpool sudah mulai terbawa suasana. Karena Vanessa kan juga ceritanya nih hampir mirip lah ya sama keluarganya Cable. Tapi Deadpool pun meminta pada Cable untuk memberikannya waktu supaya dia bisa membujuk Russell supaya berubah. Jadi Russell tidak harus dibunuh. Lalu terjadilah momen mengharukan itu cuy. Deadpool berdiri dari tempat duduk dan berjalan menuju Cable. Mereka pun sepakat menjadi sebuah tim. Deal. Nah, si Russell dan Juggernaut sendiri lagi belanja nih di sebuah swalayan. Niatnya sih mau beli baju buat Juggernaut. Ya karena nggak ada baju seukuran Juggernaut, Russell pun membakar swalayan itu cuy. Ketika mereka membutuhkan bantuan, tempat terbaik ialah ke Colossus. Deadpool pun meminta maaf dengan menyetel lagu romantis, siapa tahu gitu kan bisa meluluhkan hatinya Colossus. Tapi Colossus pun sudah keburu sakit hati dengan Deadpool. Akhirnya Deadpool pun harus lanjut melawan Juggernaut tanpa bantuan Colossus, Negasonic, dan Yukio. Russell dan Juggernaut pun sudah tiba di sekolah mutan ini. Biar makin ganteng, Russell pun tidak lupa memakai kacamata dulu.
Begitu juga dengan Domino, Cable, dan Deadpool, yang tidak ketinggalan juga ada Dopinder juga. Tapi ya sudah tentu Dopinder pun kabur lari terbirit-birit setelah dia melihat tubuhnya Juggernaut. Tinggallah mereka bertiga harus melawan Juggernaut ini. Tentu mereka bertiga bukanlah lawan yang sepadan buat Juggernaut. Di dalam sekolah, si Russell pun mulai menggila dengan mengejar si kepala sekolah ini cuy. Nah, di saat mereka kewalahan melawan Juggernaut, datanglah Colossus yang menyelamatkan Deadpool. Lalu terjadilah adegan paling romantis di film ini. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi dah. Lu lihat sendiri aja lah cuy. Deadpool pun kaget karena Colossus akhirnya datang buat membantu dirinya. Lalu selanjutnya pertarungan pun menjadi imbang antara Juggernaut melawan Colossus. Sedangkan mereka bertiga pun cuma berdiri doang gitu, nonton mereka berdua nih baku hantam. Kegilaan yang terjadi di luar tidak mengganggu apa yang akan dilakukan Russell pada kepala sekolah ini. Russell pun sudah penuh dengan amarah dan membuat si kepala sekolah ini menjadi sangat ketakutan. Mereka bertiga akhirnya berpencar, Domino masuk ke dalam sekolah dan melawan para penjaga sekolah. Lagi-lagi keberuntungan pun memihak pada Domino. Hoki banget memang si Domino ini. Begitu juga dengan Deadpool yang bahu-membahu sama Cable di luar sekolah. Sepertinya mereka bakal cocok ya menjadi partner. Cukup bercandanya, sekarang waktunya kita serius ya teman-teman. Russell pun sudah semakin menggila, untung aja masih bisa dicegah sama Deadpool dan Cable. Dan Juggernaut harus ikhlas dan ridho mati dengan cara yang sangat absurd. Katanya serius bang. Oh iya, sorry. Yukio mengeluarkan kekuatan listriknya menyetrum si Juggernaut dan Colossus, mentus bolobangnya Juggernaut menggunakan kabel listrik. Ditambah komplit, Negasonic pun membakar Juggernaut ini cuy. Dia pun mati ke setrum listrik. Sedangkan Cable dan Deadpool harus terpental keluar sekolah setelah menerima dahsyatnya kekuatan Russell. Damn, it feels good to be a gangster. Russell pun justru merasa puas, merasa nikmat dengan kekacauan yang ia buat cuy. Deadpool akhirnya mengambil langkah berani untuk mendekati Russell dan membujuk dia bahwa yang dia lakukan ini salah. Tidak seharusnya menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk menyakiti orang, apalagi untuk membalas dendam. Tapi Russell ini tidak semudah itu ternyata mempercayai Deadpool cuy. Si Deadpool pun tidak kehilangan akal, dia pun mengkalungkan alat penghilang kekuatan di lehernya sendiri supaya Russell ini menjadi percaya. Tapi si Russell tetap aja gitu kan ngeyel. Cable pun udah gak tahan lagi, akhirnya dia berlari untuk ngambil pistol. Niat hati ingin menembak Russell, namun dengan ajaibnya Deadpool malah menumbalkan dirinya sendiri untuk melindungi Russell cuy. Nah, udah ketembak aja baru Russell ini percaya sama Deadpool kalau dia ini memang mau ngebantuin Russell cuy. Russell pun akhirnya sadar dan boneka beruang anaknya Cable pun berubah. Yang itu berarti masa depannya si Russell sudah tidak menjadi pembunuh lagi. Keluarganya Cable pun bakal aman. Tapi si Deadpool ini tidak ingin dibantu. Dia ingin mati supaya bisa menyusul Vanessa. Ya, Deadpool pun menikmati detik-detik sakaratul mautnya cuy. Dan Deadpool pun meninggal. Tapi bohong. Iya. Before I go, sorry. Kan udah gue bilang, nih orang susah banget cuy matinya. Gila. Dia pun malah memberikan pidato terakhir kepada teman-temannya dengan terengap-engap. Bukannya berdoa atau ngapain gitu ya. Ya akhirnya setelah berbulan-bulan, akhirnya Deadpool pun mati. Iya, kalau ini mati beneran cuy. Deadpool pun balik lagi ke dunia lain dan bertemu dengan Vanessa yang kali ini tersenyum manis kepadanya. Tangan Deadpool pun diraih dan mereka pun bersama kembali. Baik Vanessa dan Deadpool merasa sangat bahagia nih bisa berkumpul bersama lagi. Namun tiba-tiba si Vanessa ini bilang kalau sekarang bukan waktunya. Deadpool harus kembali lagi ke keluarga barunya. Kenapa? Karena di dunia nyata Cable ini mengotak-atik jamnya dan memundurkan waktu cuy. Dimana si Cable ini menyisipkan sebuah koin di dadanya Deadpool, sehingga pas dia nembak yang terkena itu si koinnya cuy.
Sehingga Deadpool ini nggak jadi mati. Karena Cable sudah menggunakan jamnya, itu berarti dia nggak bisa balik ke masa depan. Tapi Cable pun nggak masalah karena dia mau menikmati momen di waktu sekarang ini cuy. Kalungnya Deadpool pun dibuka oleh Russell dengan keberuntungan yang dipunya oleh Domino. Deadpool pun berterima kasih dan memeluk Cable. Is there a knife in my dick? There's a knife in your dick, yeah. Nah, pas mereka lagi berjalan pulang, mereka dicegatlah sama kepala sekolah yang memaki-maki mereka. Lalu tiba-tiba datanglah Dopinder yang langsung menabrak kepala sekolah ini cuy. Ya, begitulah akhir dari film Deadpool ini. Deadpool dan Russell akhirnya mendapatkan sebuah keluarga baru yang saling menyayangi dan saling menguatkan. Eits, ada sedikit tambahan ending nih. Si Negasonic dan Yukio pun membetulkan jam tangannya Cable yang dipakai sama Deadpool untuk bersenang-senang. Dia pun mundur menyelamatkan Vanessa, lompat lagi menyelamatkan Peter, lalu dia lompat lagi membunuh dirinya saat harus melawan Wolverine. Ini kocak banget sih asli. Wolverine pun cuma kebingungan melihat apa yang dilakukan sama Deadpool ini cuy. Lalu dia lompat lagi saat si Ryan Reynolds mau memerankan tokoh superhero Green Lantern. Langsung dijeder dah tuh si Ryan tepat di kepalanya cuy. Dan yang terakhir dia pun mundur jauh ke sebuah rumah sakit dan bertemu dengan bayi yang dimana bayi itu adalah Hitler. Ya inilah jadinya kalau sebuah teknologi canggih digunakan sama orang yang kayak begini gitu kan. Baiklah teman-teman, itu dia seluruh alur cerita dari film Deadpool yang kedua, rilis di tahun 2018. Terima kasih banyak yang udah nemenin nonton sampai habis dari part 1 lalu part kedua ini. Kalau kalian suka sama konten seperti ini, silahkan kalian subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nih nggak ketinggalan update terbaru kalau gua bikin video baru. Kalau ada yang kurang dari video ini, silahkan dibantai di kolom komentar. Silahkan, hayu tulislah sepuas kalian gitu kan. No baper-baper klub. Gua cabut dan bye-bye.